Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafidhahullahu ta'ala, dosen di Jami'ah Islamiyah Madinah Nabawiyah. Majelis ini kita memasuki pertemuan yang ke-18. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema besar yaitu Isra dan Mi'raj. Adapun yang akan kita bahas hari ini, insya Allah kita baru membahas tentang Isra-nya saja, Isra-nya dulu. Karena pembahasan tentang Isra dan Mi'raj termasuk pembahasan yang panjang. Bahkan termasuk pembahasan yang dalam riwayat-riwayat ulama hadis itu terdapat banyak riwayat. Kita akan langsung baca. Bismillah. Qala hafidhahullah. Faslun hadithatul Isra wal Mi'raj. Pasal tentang pembahasan Isra dan Mi'raj. Qala al-musannif. Musannif mengatakan, yaitu Ibnu Katsir mengatakan, wa usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih min qawli sahabat wal ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperjalankan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan menjalani Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah ketika melaksanakan Isra itu dengan jasadnya berdasarkan pendapat yang sahih di antara dua pendapatnya dari para ulama dan juga para sahabat. Maksudnya Ibnu Katsir ingin menegaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan badan, dengan fisik, dan juga kemudian dengan ruhnya Nabi. Karena ada sebagian misalkan yang mengatakan bahwa yang berangkat untuk melakukan Isra itu hanya ruhnya saja, dengan mimpi ya. Maka itu pendapatnya kurang tepat. Pendapat yang tepat bahwa dengan fisiknya dan juga dengan ruhnya. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis. Dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Masjidil Haram masyhur ya, ada di Mekah. Ila Baitul Maqdis menuju ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berarti menunjukkan kota, yaitu Al-Quds, yang kadang hari ini orang menyebutnya dengan Yerusalem ya. Umat Islam biasa menyebutnya dengan Baitul Maqdis atau Al-Quds. Yang dimaksud adalah menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian kita lanjutkan, Raqibanil Buraq. Rasulullah ketika melakukan Isra, maka Rasulullah SAW naiknya adalah buraq. Naiknya buraq, semacam kendaraan yang kemudian diberi nama buraq. Fi suhbati Jibril alaihi salam, ditemanin oleh Jibril alaihi salam. Fanazala thamma, lalu kemudian ketika Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW kemudian turun. Wa amma bil anbiya bi Baitil Maqdis fasalla bihim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat para nabi. Maksudnya Rasulullah sholat bersama para nabi-nabi yang lain, dan Rasulullah SAW ketika itu kemudian menjadi imam, dan itu terjadinya di Baitul Maqdis, maksudnya di Masjidil Aqsa. Fasalla bihim, Rasulullah SAW mengimami mereka. Maka batas ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang hal ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, hadithatul Isra wal Mi'raj min a'zami hawadithis sirah. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan bahwa
peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk peristiwa sirah yang paling agung. Termasuk peristiwa yang paling agung. Kemudian melanjutkan wa min a'dzamil mu'jizat allati akramahu Allahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam tasliyatan lahu wa tasriyatan anhu. Beliau melanjutkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini termasuk mukjizat terbesar yang Allah muliakan nabinya sebagai hiburan baginya dan juga sebagai perjalanan baginya. Karena ini termasuk hal yang memang di luar akalnya manusia. Bagaimana seorang manusia, Rasulullah juga seorang manusia, Rasulullah Nabi tapi juga Rasulullah manusia, bagaimana diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat cepat. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha, kemudian turun kembali hanya dalam waktu semalam. Maka ini termasuk peristiwa yang terbesar. Karena tidak ada lagi peristiwa yang seperti ini, tidak ada. Dan ini merupakan suatu keistimewaan dari Rasulullah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini di sisi lain juga menjadi tasliyah, menjadi dukungan, menjadi hiburan ya, menjadi hiburan atas berbagai cobaan yang dialami, yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini menjadi bagian dari hiburannya seorang mukmin ya, menjadi hiburannya seorang mukmin. Apalagi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Allah yang memerintahkan ya, Allah yang kemudian menghendaki hal ini, lalu kemudian ditemanin oleh Jibril alaihi salam dan nanti bertemu dengan para nabi yang lain. Maka hal-hal seperti ini bertemu dengan Allah, berbicara ya, juga di sisi lain, kemudian ditemani malaikat Jibril, kemudian bertemu dengan para nabi. Jelas hal ini hiburan ya, hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Dr. Hani Fakid mengatakan setelahnya, ba'da kulli ma asabahu min anati Quraisyin wa adhiyatin Thaqifin wa mauti zawjihi Khadijah wa ammihi Abi Thalib. Maka hiburan ini dan perjalanan ini itu terjadi setelah kemudian min anati Quraisy, dari perlawanannya Quraisy, kerasnya Quraisy, tekanannya Quraisy dan semacamnya. Wa adhiyati Thaqif, dan juga kemudian gangguannya dari penduduk dari kabilah Thaqif ya. Kabilah Thaqif maksudnya adalah penduduk dari kota Taif, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Rasulullah datang ke sana lalu ditolak, bahkan dilempari dengan batu sampai kemudian Rasulullah SAW berdarah badannya, dilemparin batu. Begitu juga wafatnya Khadijah dan juga kemudian pamannya Abu Thalib. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj ini menjadi hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Dr. Hani Ahmad Fakir mengatakan wal Isra ma'nahu dhihabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra secara bahasa maknanya perjalanan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina ya. Maka kenapa kemudian disebut Al-Aqsa? Karena maknanya jauh. Dalam Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a, dan datanglah kemudian orang dari penghujung kota yang jauh, yas'a, dan berusaha. Maksudnya berusaha untuk melakukan kerusakan. Insya Allah seperti itu. Sehingga maknanya Aqsa itu dari yang jauh. Kenapa disebut jauh? Insya Allah karena Masjidil Aqsa ini jauh dari Masjidil Haram. Sehingga karena jauhnya itu disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Sehingga itu sebab kenamaan kemudian disebut sebagai Al-Aqsa. Pada momen-momen belakangan ini, ketika masalah Palestina kemudian mengemuka, kita harus berusaha memahami bahwa tidak sedikit orang salah memajang foto dari Masjidil Aqsa. Karena
banyak dari foto yang diupload, mereka menyangka itu Masjidil Aqsa. Padahal itu bukan Masjidil Aqsa. Karena banyak yang difoto adalah masjid yang ada kubah emasnya. Itu disebut dengan nama Qubbatus Sahrah, kubah batu. Atau kemudian dalam bahasa Inggris sering disebut dengan nama The Dome of the Rock. Maka bangunan itu insya Allah baru dibangun pada masanya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 86 sampai 96 Hijriah. Sehingga masanya belakangan sekali dari keberadaan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah kita tahu wafat tahun 11 Hijriah. Sehingga banyak orang keliru memasang gambar Qubbatus Sahrah dan dianggap Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa beda. Gambarnya tidak seperti itu, kelihatan tuanya. Tetapi memang masjid-masjid itu hitungannya satu komplek ya, satu tempat ya. Ini yang harus diluruskan ya. Maka itu yang dimaksud dengan Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya, wa ammal mi'raj fahuwa su'ud bir Rasul sallallahu alaihi wasallam min Baitul Maqdis ila samawati sab'in wa ma fawqaha. Adapun mi'raj, maka mi'raj dari Araja. Araja itu namanya su'ud. Su'ud itu naik. Yang dimaksud secara istilah adalah Rasulullah SAW itu naik ke atas dari Baitul Maqdis menuju ke langit yang 7 bahkan yang di atasnya. Itu mi'raj. Sehingga mi'raj itu naik. Sehingga peristiwa naiknya Rasulullah SAW ke atas itu disebut mi'raj. Sedangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka disebut dengan Isra. Kemudian ketika mi'raj ini haitsu ra'a ajaiba ayatillah, di mana kemudian Rasulullah SAW melihat keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa malakutus samawati wal ard, dan juga kemudian apa-apa yang ada pada kerajaan yang ada di langit dan juga ada di bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mazaghal basaru wa ma tagha. Rasulullah kemudian disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mazaghal basaru. Jadi tidak meleset dari tujuannya, tidak noleh kanan dan ke kiri yang kemudian bertentangan dengan tujuannya. Wa ma tagha, begitu juga pandangannya itu tidak melampau. Pandangannya itu kemudian tidak melampau. Maksudnya kemudian pandangannya tidak melebihi yang harus dia pandang. Kemudian Allah mengatakan setelahnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia telah melihat ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Apa saja tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Syekh Sa'adi rahimahullah menyebutkan melihat surga, melihat neraka, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu poin yang kedua tentang definisi Isra dan juga tentang definisi Mi'raj. Sekali lagi, definisinya Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dengan buraq. Sedangkan Mi'raj itu kemudian dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa menuju ke atas. Itu yang harus kita pastikan. Kemudian mu'alif mengatakan, waqad ikhtalafa fi tarikh wuqu'i hadhil haditha ala aqwalin wal masyhur annaha kanat qabla al-hijrah bi sanatin kama afadahu al-imam Ibnu Sayyidin Nas. Para ulama pada poin yang ketiga ini, Dr. Hani Ahmad Fakih menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kapan penentuan waktu Isra dan Mi'raj. Dan perbedaannya itu memang sangat panjang. Dr. Hani Ahmad Fakih di sini kemudian menterjih bahwa waktunya itu 1 tahun sebelum hijrah. Banyak pernyataan para ulama terkait hal ini. Dan insya Allah pendapat yang kita ambil bahwa tidak ada dalil yang menentukan yang kuat secara sisi hadithiyah untuk bisa digunakan sebagai sandaran. Kapan mulainya dari kapan terjadinya peristiwa ini? Kapan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Adapun Ibnu Sayyidin Nas ini mengutip dari Musa bin Uqbah ya, dan juga dari Urwah bin Zubair. Jadi mereka berpandangan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan setelahnya. Wa qaulul musannif, dan juga perkataannya musannif itu Ibnu Katsir, wa amma bil anbiya'i bi baitil muqaddas fasallama bihim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, fi hada isyaratun ila umumi risalatihi. Hal ini menunjukkan bahwa risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umum. Wa khuludi imamatihi. Maksudnya keimamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu abadi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Jadi Rasulullah kemudian dipilih jadi pemimpin. Dan ini menunjukkan bahwa risalahnya Rasulullah SAW itu bukan hanya untuk orang Arab tertentu misalkan, atau untuk golongan tertentu, tidak. Begitu juga kemudian kepemimpinan Rasulullah SAW dan umatnya itu langgeng sampai hari kiamat. Bertahan sampai kemudian hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Karena itu Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, wa anna dinahu muhaiminun 'alad dini kulli. Agamanya Muhammad itu menjamin semua agama. Shalawatullahi wasallamuhu alaihi. Maksudnya agamanya Nabi Muhammad SAW agama yang hak. Dan agama ini mencakup semuanya tanpa terkecuali. Maksudnya seperti itu. Kemudian poin yang kelima, wa qauluhu wa usriya bi jasadihi 'ala sahih. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rasulullah SAW diperjalankan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan jasadnya dan juga dengan ruhnya, menurut pendapat yang benar. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, hadza huwal qaulur rajih alladhi taqtadhihi dhawahirun nusus wa huwa qaulu aktsaril ulama. Pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika hijrah itu bukan hanya pesantrennya yang ikut, tapi kemudian juga adalah Tuhannya yang hidup. Sehingga ini pendapat yang benar, dan ini pendapatnya mayoritas para ulama. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wa dhahaba qalilun minal ulama ila anna rihlatal Isra wal Mi'raj kanat ru'ya manamiyah wa in kanat ru'yal anbiya haqqun wa sidqun. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu bukan badannya ikut, enggak, tapi mimpi saja kondisinya, ruhnya saja. Badannya nggak ikut. Ini pendapat yang kedua. Apa alasan pilih pihak kedua ini? Apa alasan pihak kedua ini mengatakan bahwa Rasulullah berangkat itu hanya ruhnya saja, hanya mimpi, bukan fisiknya? Mereka berhujah dengan hadis yang ada dalam satu riwayat di Sahihain. Min tariqi Syuraik bin Abdullah bin Abi Nimr an Anas bin Malik. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, sami'tu Anas bin Malik. Aku mendengar Anas bin Malik. Yuhaddithuna an lailatin usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang loyalitas yang kemudian mereka bicarakan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Masjidil Ka'bah. Dari Masjid Ka'bah. Jadi riwayat Anas bin Malik menyebutkan, riwayat Anas bin Malik ya, ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu cuma mimpi saja ketika peristiwa Isra. Nanti akan kita bahas bahwa hal ini keliru dengan beberapa pertimbangan. Nah, tetapi dalil mereka itu dari salah satu hadis. Dari salah satu hadis. Tapi ternyata hadis ini kemudian memang belum bisa dijadikan sebagai hujah. Karena nanti dibandingkan dengan beberapa hadis lain yang lebih terang, lebih jelas menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah SAW melakukan prosesi Isra dan Mi'raj ini. Kita lanjutkan. Jadi riwayat Anas mengatakan, Ja'a salah satu nafar, datang 3 orang. Qabla ayyukhila ilaihi, sebelum kemudian datang wahyu kepadanya. Wa huwa na'imun fi Masjidil Haram. Ketika itu Muhammad SAW tidur di Masjidil Haram. Sehingga ini menjadi alasan kenapa kemudian sebagian orang mengatakan bahwa yang berangkat itu hanya jasadnya Rasulullah SAW saja.
Taib. Maka bagaimana kemudian menyelesaikan pendapat ini? Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, wa ajabal ulama an hadzal dalil bi ajwibah. Para ulama menjawab dalil ini dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, anna hadhi riwayat mahmulatun ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana naiman inda wusulil malaika ilaihi qabla akhadahu lirrihlah. Wa laysa fil hadithi anna al haditha kulluha kanat manaman. Jadi untuk membantah persangkaan ini yang bisa kita sampaikan adalah bahwa yang pertama, bahwasanya riwayat ini itu kemudian maksudnya mengesankan bahwa ketika Muhammad SAW kemudian didatangi oleh Jibril, ketika itu Rasulullah SAW sedang tidur gitu loh. Bukan kemudian akhirnya berangkatnya kemudian Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi, bukan. Bukan seperti itu. Tapi ketika datang memang kebetulan Rasulullah SAW tidur. Taib. Walaysa fil hadis anal haditsa kulluha kanat manama, dan tidak ada bukti dalam hadis tersebut yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu semuanya hanyalah mimpi saja. Ini tidak benar. Ini tidak benar karena betul-betul fisiknya Rasulullah itu ada. Sehingga bukan hanya mimpi. Ini jawaban yang kedua bagi orang yang mengatakan bahwa wahyu itu hanya mimpi saja. Jawaban yang kedua, tadi jawaban yang pertama, anna dzikrun naum fi hadhihi riwayat ghalatun tafarrada bihi Syuraik bin Abdullah bin Nimr. Jadi ada yang mengatakan juga pada sisi lain, riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidur ketika Jibril itu datang, ini riwayat yang keliru. Di mana riwayat ini Syuraik, perawi hadis ini itu sendirian. Sehingga ketika sendirian dan menyelisih wa khalafa talamidzata Anas bin Malik alladzina lam yadhkuruha, dan menyelisihi murid-muridnya Anas bin Malik yang tidak menyebutkan tidur tadi. Sehingga penyebutan tidur ini kemudian menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih kuat. Kama asyara ila dzalika Imam Muslim fi sahih, dan ini ditegaskan disampaikan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga tidak benar kalau kemudian tidur duluan. Tidak benar. Kemudian poin yang ketiga, anna haditsatul Isra wal Mi'raj law kanat manaman lamma ankaratha Quraisyun. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi belaka, maka peristiwa itu tidak akan diingkari oleh Quraisy. Tidak akan diingkari. Wasara'at ila takdzibiha. Lalu kemudian orang Quraisy cepat-cepat untuk mengingkarinya. Kalau mimpi ya nggak akan diingkari. Kalau mimpi nggak akan diingkari. Yang mereka ingkari karena dengan badannya. Karena hal itu menunjukkan hal yang luar biasa ya. Wallahu a'lam. Li'anna ru'yal manam amrun ghairu mustankar. Karena perkara mimpi bukan perkara yang diingkari. Dan lebih mudah ya. Lebih gampang ya. Beda hal dengan fisik. Karena dengan membawa fisik itu kan mukjizatnya lebih besar. Sisi mukjizatnya itu kemudian lebih besar. Sehingga Dr. Hani Ahmad Fakih menjawab sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW itu tidur dalam kondisi mimpi, itu tidak benar. Alasannya tadi, karena tidurnya itu ketika Rasulullah datang. Kemungkinan pertama. Kedua, kemungkinan yang kedua bahwa riwayat yang menyebutkan Rasulullah tidur itu riwayat yang lemah. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu bukan mimpi tapi beneran ada. Karena kalau mimpi, orang Quraisy tidak akan pengingkarannya seperti itu. Orang Quraisy tidak akan sebegitu cepat untuk mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena terjadinya mimpi itu perkara yang lebih rumlah, lebih biasa. Bukan perkara yang kemudian diingkari. Allahu ta'ala alam bishawab. Sehingga pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai sekian, yaitu hanya pada membahas Isra saja. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang Mi'rajnya Rasulullah SAW ke atas. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.